Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesia Melinda dari Sistem Informasi 2019 akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Berikut jawaban-jawaban dari saya. Untuk soal yang pertama, ini yaitu sistem berbasis pengetahuan menggunakan sekumpulan aturan dalam menyelesaikan permasalahan. Sistem pakar merupakan sistem berbasis pengetahuan. Sistem pakar merupakan salah satu model pendukung keputusan yang bersifat kualitatif. Berikan penjelasan terhadap hal tersebut. Untuk jawaban nomor 1 ini yaitu sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya itu membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia yang luar biasa. Nah, untuk sistem pakar ini yaitu salah satu modelnya bersifat kualitatif karena semua jawaban-jawabannya juga hanya berdasarkan kualitatif gitu. Nah, untuk sistem pakar sendiri ini berbasis ilmu pengetahuan untuk menentukan sebuah keputusan. Sistem berbasis pengetahuan ini menggunakan sekumpulan aturan dalam menyelesaikan permasalahan, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut itu sangat diperlukan aturan-aturan di dalamnya. Nah, untuk aturan sistem ini memiliki wadah kumpulan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sistem pakar. Untuk soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan Group Decision Support System. Nah, Group Decision Support System ini yaitu sistem berbasis komputer interaktif yang digunakan untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang tidak struktur oleh sekumpulan pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Nah, sebagian besar sistem pendukung keputusan kelompok ini dibuat atau ditujukan untuk memudahkan kelompok agar lebih produktif dengan mendukung pertukaran gagasan dan yang lainnya. Untuk soal nomor 3 yaitu tabel keputusan merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana. Beri penjelasan lengkap terkait model keputusan tersebut. Nah, untuk tabel keputusan merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana. Jadi, metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Nah, umumnya tabel keputusan ini digunakan untuk penyelesaian masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Nah, pada tabel keputusan, nilai kebenaran suatu kondisi diberikan berdasarkan nilai logika dari setiap atribut EK. Nah, untuk soal yang keempat atau yang terakhir, ini klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Naive Bayes ke K-nearest neighbor merupakan dua metode yang digunakan pada klasifikasi. Beri penjelasan dua metode yang dimaksud dan beri penjelasan tentang clustering dan data mining. Nah, untuk yang pertama, Naive Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak bisa saling tergantung atau mereka hanya berdiri sendiri atau bisa disebut dengan independen. Nah, pada klasifikasi Naive Bayes, proses pembelajaran lebih ditekankan pada mengasumsi probabilitas. Nah, untuk K-nearest neighbor yaitu salah satu metode yang menggunakan algoritma supervised learning, di mana sih dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Jadi algoritma K-nearest neighbor merupakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru.
Nah, untuk data mining ini proses pengumpulan informasi dari data yang besar, mengambil dari sumber data yang belum dipahami. Jadi, sebuah proses data mining ini biasanya menggunakan metode statistika dan matematika hingga teknologi artificial intelligence. Nah, untuk yang terakhir ini ada clustering. Clustering ini metode untuk menganalisa atau menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Nah, tujuan dari clustering sendiri itu untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Nah, untuk manfaat clustering ini sebagai segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang computer vision dan image processing. Sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.